Podcast dewasa untuk yang menolak tua. Yang muda, antri dulu di paling belakang ya. Bermuatan sensitif dan untuk orang dewasa. Karena kalau positif, kata mama itu berbahaya. Kami Sotoy Salariman, selamat mendengarkan kami berbacot ria. Mungkin pengalaman gue beda sama pengalaman kalian semua. Coba kalau misalnya dari lu, Jar. Ya, gue pernah ngobrol sama bos gue. Bos gue tuh udah kayak nabi lah buat gue. Gue kayak kalau bisa sujud sama bos gue dulu. Namanya Pak Silvano Damanik tuh dulu bos gue di Hey Group. Dia tuh pernah bilang, lu suka-sukanya lu sama kerjaan, lu tuh benci sama kerjaan lu. Itu sesuka-sukanya lu sama kerjaan. Most likely lu bakal benci sama kerjaan lu. Jadi dia bilang kalau menurut gua lu harus cari kegiatan yang bisa ngasih lu energi di luar kerjaan. Makanya orang-orang di kantor gua itu hobinya aneh-aneh anjir. Ada yang lu tahu Panu kan? Panu Groho. Lu tahu enggak dia juara nasional rally? Yang jarum super rally itu. Dia tuh juara yang kayak gitu. Jadi kerjaan dia tuh yang kayak gitu. Nah, sampingan dia Hey Group. Gitu kan. Menurut gue itu bukan sesuatu dulu gue skeptis. Namanya milenial ya. Milenial tuh kayak kerja harus sesuai passion gitu. Sehingga setiap detik lu di kantor itu berasa kayak lu tuh hidup gitu. Kan tai ya. Jadi kayak asisnya yang kayak gitu tuh yang sebenarnya kita tuh harus belajar dari Gen X, dari orang-orang terdahulu. Karena mau lu suka apapun sama kerjaan lu tuh bakal benci sama kerjaan lu. Enggak itu. Kita ini aja, itu aja gue ngobrolin apa Pasil pernah kasih tahu sama gue. Itu bos lo. Tapi Jal, gue potong Jal. Gue penasaran lebih ke proses. Kan tadi lu kan mengagung-agungkan bos lu di kantor yang lama. Hey Group. Gue pengen tahu. Karena gue pengen tahu proses gimana lu menemukan ini dream job gue gitu loh. Gue tuh more or less kayak Delta. Dan gue yakin lu pada tuh more or less kayak Delta juga. Enggak dong. Oke. Jadi gimana maksud lo? Biar gue jelasin dari awal. Jadi dari zaman SMA pas mau ke kuliah gue tuh pengennya tuh di ekonomi pembangunan. Jadi ekonom lah, jadi orang sotoy yang masuk TV terus ngomong sotoy gitu. Gue tuh cita-citanya kayak gitu. Cocok sih sama lu. Sotoynya nggak bisa habis. Iya dong. Sotoy di sini sotoy semua orang ya Bangke. Sotoy Salariman kita ini. Sebut sotoy Salariman anjing. Next lanjut Jal. Terus. Nah, entah kenapa gue tuh dulu gue masukin pilihan tuh kan ada 3 ya. Iya. Gue tuh yang ngambilnya dulu. Jadi gue ngambil yang pertama tuh manajemen, yang kedua ekonomi. Simply gara-gara manajemen itu passing grade-nya lebih tinggi daripada ekonomi. Padahal gue pengennya ekonomi. Oke. Tapi secara besaran, gue pengennya masuk fakultas ekonomi. Jadi kalau gue cuma ngambil ilmu ekonomi doang, gue gak akan bisa ngambil akuntansi sama manajemen kan. Jadi gue ngambil manajemen sama ilmu ekonomi, artis ada safety net lah gue. Kalau gue nggak pilihan ketiga lo apa? Pilihan lu ketiga lo apa Jal waktu itu Jal? Lupa gue ya. Oh enggak, gue ngambil IPS dua pilihan doang. Walaupun gue IPA ya. Oh oke. Emang gue nanya kalau lu IPA? Ya kan gue pengen melebih-lebihkan diri gue daripada lu aja dong. Lu kan IPS kan. Lu kompetitif banget sih. Lu masuk ke UI setelah berapa kali tes sekarang gue tanya. Satu kali tes SNMPTN makan tuh. Long story short, gue tuh akhirnya keterima di manajemen. Ya udahlah, yang penting gue masuk fakultas ekonomi dulu. Di manajemen tuh gue kayak lu lah, lu pengen jadi diplomat, lu kan sempat mau apply lagi kan sih, Mak? Gue inget banget. Iya, gue pengen. Gara-gara lu ICMSS, ya udahlah, lu nggak enak kan sama orang-orang. Iya. Terus gue tuh basically sama juga, gue pengen ngambil SIMAK SNMPTN, tapi ya udah gue udah terlalu capek buat belajar lagi ya, belajar buat ujian, jadi ya udahlah lanjutin aja, siapa tahu gue ntar bisa dapat kerjaan di bidang ekonomi. Ternyata tidak seperti itu. Kalau lu udah kecemplung sekali, itu relatifly agak susah keluar dari bidang yang lu udah kecemplung. Akhirnya gue coba cari pembenaran, terus gue ngobrol lah sama dosen gue, namanya Bu Elok itu suaminya tuh konsultan HR, konsultan di Hey Group. Nah, dia tuh banyak cerita, dia kerjanya tuh kayak gini. Akhirnya gue tertarik sama HR, terus gue
konsentrasi gue ambil HR waktu gue di FA itu manajemen. Terus akhirnya dari situ gue direkomendasiin sama si suaminya buat masuk kantor. Akhirnya gue CV gue masuk, gue diwawancara, interview dan lain-lain. Gue masuklah si Hey Group. Bukan karena gue basically necessarily suka sama Hey Group. Basically gue baru tahu Hey Group itu dari si dosen gue. Tapi kalau dengar dari cerita dia kayak menarik gitu ya. Nah ini nih, hati-hati kalau orang nyebutin kerjaan itu menarik anjir. Hati-hati banget karena basically menarik itu ya iya menarik, tapi banyak juga hal-hal yang tidak menariknya gitu. Dan biasanya tidak dipromosikan gitu pada saat lo ngomongin kerjaan. Hal-hal yang tidak menarik. Gue nanya dulu deh, flashback lu ke kampus ya. Kan rata-rata anak FA manajemen itu kan pilihnya manajemen keuangan ya. Kenapa sih lu pilihnya HR? Banyak hal sih. Sebenarnya pertama, finance gue tuh sebenarnya suka ya. Finance itu kan paling dekat sama econ ya. Dan sekarang juga gue MBA, most of the classes gue ngambil finance. Pertama tuh gue dulu tuh orangnya anti mainstream bro. Kesel banget loh. Tapi gitu, gue tuh dulu tuh menghindari kompetisi. Jadi karena terlalu banyak orang di finance ya, finance sama marketing, gue ngerasa kayak kalau gue compete langsung sama orang-orang finance sama marketing, gue nggak akan bisa survive. Jadi gue harus kayak punya spesialisasi yang distinct sama dari orang-orang. Jadi gue masuklah HR. HR tuh relatif kecil waktu gue kuliah tuh. Dari ada 200 orang manajemen, 250 orang manajemen seangkatan gue tuh, HR tuh cuma 30 orang seangkatan. Atau Jadi kelas lah ya. kalau gue pengen nonjol, mendingan gue cari yang kecil-kecil kayak gini aja. Menurut gue itu peluang gue buat nonjol juga. Dan Big fish in small pond. Waduh. Iya, big fish in a small pond basically. Asik. Tapi ya, gue belajar banyak dari HR. Kayak ada hal-hal yang gue nggak akan bisa dapat dari kalau gue di masih lain. Basically semua ilmu kayak gitu lah ya. Lu mau AML, lu mau AKL, kayak Delta kan kita belajar sampai 3 kali loh Delta belajar AKL supaya pengen mantap. Tuh. Tapi ini jawabannya agak beda sih. Dulu gue pernah nanya hal yang sama, pasti lu lupa ya. Lu kayaknya pernah dulu cerita lu di diceramain sama Kai lu ya kalau nggak salah. Kalau finance tuh riba. Jadi lu bilang itu finance lebih banyak ke riba. Jadi karena HR itu lebih membantu mendevelop orang, jadi lu lebih tertarik ke sana. Jawaban itu bisa berubah. Tergantung situasi. Ini masalahnya sekarang kan buat pemilik agung. Dia nggak berani ngomong kayak gitu. Malah kakek gue yang bilang gue finance tuh nggak apa-apa. Gitu ya salah. Karena dia bilang kalau misalkan ya ini argumen dia ya. Dan gue juga mungkin salah juga ngedenger atau kayak gimana. Tapi ini phrasing apa yang dia omongin aja. Karena kalau bank itu kan kayak bunganya lu nggak terima secara langsung bunga dari orang yang ngebayar bunga kan. Tapi lu lebih ke bunga itu membiayai operasional dari si bank itu. Jadi sebenarnya ya itu bukan riba juga. I don't know if that's right or wrong. Jadi dia nggak bilang bahwa HR or whatever. Tapi gue setelah dipikir-pikir kontemplasi hidup ya, kenapa sih gue dulu milih HR, bingung juga ya. Kayak out of ada 4 pilihan, kenapa gue HR. Akhirnya gue berkesimpulan kayak gitu. Gara-gara gue ngobrol sama orang yang kebetulan di dunia HR dan namanya orang promosi kerjaan, pasti promosiin hal-hal yang positif tentang kerjaan itu ya udah gue tertarik, gue masuk. Akhirnya gue masuk, gue Hey Group kan, itu basically di Indonesia the best lah buat HR consulting. Terus gue 6 bulan pertama oke lah fine, karena kerjaan gue kan business analytics ya, business analyst most of the time gue generalis, gue belum masuk ke bidang perbidangan HR. Pada saat gue masuk bidang HR setahun 2 tahun gitu, gue ngerasa kayak very limited. Gue ngerasa karir gue tuh trajectory of my career itu kayaknya akan sangat limited kalau gue stay di HR. I see. Jadi solusinya kayak gimana? Solusinya apakah gue pindah jalur atau kayak gimana? Menurut gue solusinya ya udah step up aja. Menurut gue step up-nya adalah ke strategi. Nah itu salah satu alasan gue kenapa gue balik lagi ngambil MBA. Ya udah gue pengen keluar dari HR, gue pengen ke strategi. Nah pas gue dulu kerja di Hey Group itu,
gue tuh sempat ditawarin beberapa perusahaan. Nah itu yang gue sesalkan, kenapa gue mengambil perusahaan-perusahaan itu. Banyak banget penyesalan gue, mulai dari jurusan, terus kerjaan. Dan sampai sekarang gue kayak nyesel, gue merasa gue terlambat gitu dibandingin orang-orang lain yang udah dari awal udah start jadi consultant, ino lah. Terus walaupun ya gue di kerjaan yang kalau gue nggak kerja di Hey Group, gue nggak akan ketemu Parsil juga sih. Menurut gue that's like a blessing in disguise lah. Ketemu Parsil tuh nggak ada yang menurut gue. Ya sih, kadang having a good mentor itu worth a lot of things, Jal. Ketimbang lu kerja di perusahaan besar atau apapun, having a good mentor itu is the best. Menurut gue takutnya justifikasi gitu ya. Ketemu Parsil tuh jadi kayak justifikasi. Akhirnya kalau lu balik lagi nanya sama topik kita hari ini, passion gue apa? Kalau lu nanya gue jujur, gue tuh passionnya sama sekali nggak ada urusannya sama duit, anjir. Terus mau ngapain? Passion bisa elaborate nggak? Gue tuh pengen nulis buku. Kenapa nggak mulai, Jal? Iya, tentang apa? Novel. Gue nulis short stories, tapi ya gue nggak share ke orang juga. Ngapain gue share ke orang aja? Apa sih fiksi gitu? Terus harusnya di-share ke kita dong. Kita fiksi kan memberikan yang baik-baik gitu. Fiksi atau gimana, Jal? Fiksi. Gue nggak. Oke. Lo nulisnya di semprot itu sih ya? Baik. Semprot.com bangke banget. Jadi kalau lu tanya passion gue apa, passion gue nulis, passion gue tuh buku. Tapi di Indonesia lu nggak akan making money kalau lu jadi penulis kan, basically. Jadi kesimpulan gue adalah gue kerja kan di consulting ya, kerja sehari 12 sampai 14 jam gitu sehari. Itu menurut gue nggak sustainable dan lu nggak akan bisa do what you like to do lah, passion lu, hobi lu, whatever. Jadi kalau lu tanya gue sekarang, gue nyari kerja kayak gimana, gue kayaknya nyari kerja yang kayak lebih stabil sih, lebih jamnya lebih teratur. At least gue bisa pulang maksimal jam 7, jam 8, itu menurut gue udah syukur. Terus kayak gue bisa ngerjain ngapain, gue bisa bantu cewek gue masak, atau ntar bini gue masak, atau whatever. Dulu tuh hina banget. Jadi lo mau bantuin bini lo masak nanti, sekaligus cewek lo. Berarti punya istri, punya pacar gitu. Gitu. Enggak lah, kan masih cewek gue, udah 3 bulan lagi deh. Jadi gue gitu. Emang udah pasti? Lu diam aja, lu belum kawin juga lu. Gue doain lu aja. Kawin sudah, nikah belum dia. Udah sering mah dia. Lo pikir kenapa ke Bandung lo? Lanjut, Jal. Jadi kayak menurut gue prioritas gue sekarang, gue cari perusahaan yang kayak di bidang yang relatively gue pengenin strategi, tapi yang jam kerjanya yang kayak nggak terlalu hina juga. Terus kayak gue punya uang, gue to be honest, gue nggak pengen uang banyak banget sih. Gue cukup beli kapal pesiar, cukup beli mobil 200 hektar. Sempak basah. Basically my idea, mungkin gara-gara gue belum punya anak kayak Tito. Mungkin sekarang kan si Tito kan kayak pusing nyari kerja yang menghasilkan uang banyak kan, karena emang prioritasnya juga berbeda sih. Kalau gue kan belum punya anak, jadi gue secara personal juga belum tahu apakah gue suka uang atau enggak. Jadi gue nyari yang gitu sih, dan gue bisa ngerjain hobi gue, that's it. Dan sekarang belum dapat nih kerjaan asu. Ya, masuk gue ya, kan lu belum balik juga dari Indo. Mungkin kerjaan lu ya rezekinya belum di Amerika sih, Jal. Mungkin bakal di Indonesia, bakal dibukain. Ya, memang mungkin status milenial. Status milenial. Gantiin. Itu kayak jadi guyonan anjing, kasihan banget orang-orang. Yang tadinya orang yang bangga jadi yang anjing, jadi kayak mungkin nyuruh anaknya keluar kali dari status. Enggak sih, tapi menurut gue itu justru ini bisa malah jadi contoh menurut gue yang kayak gitu. Maksudnya kalau emang merasa ada konflik kepentingan, mendingan mundur sih daripada lu udah kayak gitu dan enak-enak aja masih megang posisi lu. Gue nggak mempertanyakan dia mundur atau enggak sih. Gue mempertanyakan sama yang nggak mundur aja.
Masalahnya yang belum mundur, belum dapat kepentingannya. Jadi Aduh. masih ada. Kalau yang mundur kan kepentingannya udah dapet. Win-win Iya, udah. solution, bro. Terlalu menyimpan. Topik kita tuh membahas diri kita. Kita nggak usah nyinyirin hidup orang lah. WhatsApp lu Memang- di-hack lu udah. Besok pagi lu udah kayak di kantor polisi aja. Kijang satu. Tapi lu makin dewasa makin Lu jadi ngerasa realis ya. kalau apa ya? Kalau pada saat lu akhirnya decide bahwa lu suka uang tuh kayak lu menyerah sama hidup aja. Mungkin bukan suka sama uang sih, Jal. Suka dengan hidup nyaman. Ya nggak sih? Sebenarnya lu nggak butuh duit banyak banget juga kan? Tapi lu pengen ada sufficient amount of money yang bikin lu, oh ya udah hidup gua akan nyaman dengan uang ini. Cuma lu aja lu pengennya bangun tidur udah ada makan, udah masuk duit di rekening lu cuma Lu tuh nggak usah kayak gitu. Lu tuh masih idealis karena lu masih sok-sokan nih. Lu baru kelar kuliah master. Make America great again, bro. Makan tuh Make America Great Again. Nanti once lu udah pulang ke Indo, lu kawin nih sama Marisa. Lu akan mikir, iya juga ya. Enakan juga cari duit yang cukup. Bodoh dia kerja apa aja. Yang penting kelar semuanya. Hidup gue nyaman. Mas, ini loh, apa ada pertimbangan yang menurut gua nggak akan pernah mikir waktu gua dulu zaman kuliah atau awal-awal kerja. Gua pengen cari kerja yang kantornya deket Marisa. Anjing, aneh banget gak sih? Nggak apa-apa. Nggak masalah. Lu mau cari kayak apapun, akhirnya lu akan menyerah sama satu hal. Karena lu cuma mau mencari hidup nyaman, bro. Enggak, I mean, ya gue menambahkan dari itu. Gue on top of what you're saying, maksud gue adalah gue tidak pernah berpikir hal seperti ini pada saat gue waktu baru lulus kuliah S1 dulu. Kayak dulu tuh gue pengen mengubah dunia, anjing, kayak macam lu orang apa aja mengubah dunia. Sekarang gue kayak ya udahlah, yang penting gue bisa mengubah hidup gue aja. Coba kita tanya Agung. Si Agung nih orang yang idealis dan realis juga. Ini gabungan yang paling pas. Kalau Agung gimana, Gung? Lanjut, Gung. Ya udahlah, anyway. Ya gue awal-awal masuk FEUI ya. Ceritanya tuh dulu kan gue SMA di Bangli ya. Di Bangli itu, di SMA 1 Bangli tuh nggak ada yang namanya, bukannya gimana, yang belum pernah sepengetahuan gue ya, angkatan atasnya masuk ke UI. Jadi gue emang limited information dulu. Nah, gimana ceritanya gue masuk, milihnya tuh justru akuntansi UI gitu ya. Jadi kan tante gue tuh sebenarnya dulu tuh ini dokter hewan di UNUD, Universitas Udayana. Nah, Udayana, nggak usah negeri. Hah? Oh, lu nggak tahu ya? Itu candaan-candaan di sekolah gue dulu kayak gitu. Tiap SNMPTN, udahlah di Udayana aja. Udayana, nggak usah di negeri. Ya, anyway. Ya, jadi tante gue dulu sebenarnya dia FK UNUD, FK hewan lah, kedokteran hewan. Nah, cuma dia tuh emang pingin nyoba hal yang baru gitu. Nah, jadi dia awal-awalnya tuh masuk kayak menjadi sales dulu di ini MAP. Lo kalau tau MAP, Mitra Adi Perkasa, kayak dagang sepatu gitu. Nah, cuma dia akhirnya emang gara-gara nikahnya sama orang Jawa gitu, akhirnya dia kerjanya di Jakarta. Dan sekarang udah lumayan oke, kayak tante gua walaupun orang Bali gitu kan, nikah sama orang Jawa. Nah, akhirnya ya udah pindah ke Jakarta gitu, menempuh hidup baru. Nah, sekarang tuh udah lumayan sukses lah gitu. Nah, itu gua lihat tante gua tuh kayak wah lumayan oke nih gitu. Kayak menginspirasi gua. Kayak ya bisa dibilang kayak wah banyak duit lah gitu. Terus gue ya abisnya lu tinggal di Bangli ya. Bangli nggak ada apa-apa, dikasih cuma laptop. Ya lu bayangin aja, men, gue tinggal di Bangli itu ya most likely kayak sawah-sawah di mana-mana. Itu gedung gue belum pernah sama sekali dulu ngeliat gedung. Gue pertama kali ngeliat gedung itu pas studi tour. Itu pas pas gue SMA. Itu gue baru pertama kali di Jakarta. Wah, gitu. Jakarta kayak keren sih, tinggal di Jakarta di gedung-gedung bertingkat, ruangan AC gitu kan. Gue dulu belum pernah ngerasain yang namanya AC, coy. Sebentar, gue stop dulu. Gue pikir ya, Bali itu udah lumayan kota. Gue pikir Bengkulu tuh lebih desa daripada Bangli. Fuck you kalian semua. Gue yakin nih yang para listener belum tentu tahu yang namanya Bangli, men. Para pendengar belum tentu tahu ya. Ya.
mungkin Tahu FYI lah, Kintamani. Bangli itu mungkin lebih dikenal dengan Kintamani. Ya mungkin lanjut ya. Jadi singkat cerita, gue pas SMA walaupun gue jurusan IPA, ya kedengaran lebih superior dari Delta. Ya gue juga IPA. Cuma Delta dan IPS di sini. Paling setir tuh milihnya IPS. Jadi sebenarnya pas gue dulu IPA, gue tuh sebenarnya daftar beberapa kampus gitu. Kampusnya yang pertama tuh ini Undiksa. Lo pernah denger gak Undiksa? Nggak pernah. Itu pendidikan Ganesha. Jadi negeri di Ubali itu ada 2, Unut sama Undiksa. Jadi Undiksa tuh kayak UNJ-nya di sini gitu. Nah itu gue pilihnya fisika karena gue kebetulan waktu itu emang juara kabupaten olimpiade fisika. Jadi ya jadi ya udah gue coba nih apply Satu yang baru juga sih. dan tau apa yang terjadi kampus gue udah di blacklist sama Undiksa gara-gara angkatan atas gue tuh ya kayak dapat tapi nggak masuk gitu loh. SMA lo. Iya. SMA lo ya. Sama di blacklist. Ya, kayak PMDK-nya gue di blacklist, ya udah gue gak dapet Undiksa, itu pertama. Terus kedua Unut gue juga nyoba akuntansi sebenarnya, akuntansi Unut. Tapi kan gue IPA, jadi pelajaran ekonomi itu cuma ada pas kelas 1 SMA. Nah pas kelas 1 SMA itu gue pernah melakukan hal yang mungkin tidak menyenangkan bagi guru ekonomi gue. Jadi pas guru gue menerangkan, gue duduk lumayan depan, gue menghadap ke belakang, gue ngobrol-ngobrol sama teman gue langsung dimarah gitu. Terus tahu apa yang terjadi? Rapor gue 60 main ekonomi. Jadi waktu itu Mampu. jadi Jadi gue waktu itu ingat ada teman gue yang apply ekonomi juga. Dia yang dapat PMDK ya. PMDK tuh istilahnya kayak apa ya? Kayak berdasarkan nilai rapor gitulah untuk milih universitas. Masalahnya gue kalau mau milih PMDK UI ya gimana? Emang UI tahu sekolah gue gitu. Tahu SMA gue. Ya, jadi ya udah, gue nyoba nggak dapet. Lo bayangin Undiksa Unut nggak dapet. Terus kemudian gue lanjut tuh nyoba namanya STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Itu nggak dapet juga. Nah terus kemudian gue lanjut nyoba nyari mirip kayak SIMAK-nya UGM lah. Itu apa yang namanya gue lupa namanya SIMAK UGM. Nah itu gue bahkan sampai ke Mataram, ke Lombok tuh waktu itu sama teman-teman gue ikut kayak tes tulisnya gitu. Nggak dapet juga men. Itu UGM akuntansi gue nggak dapet. Nah terus kemudian ya mungkin gara-gara gue dari IPA ke IPS ya, jadi kayak ya mungkin harus ada sedikit transisi gitu, harus belajar. Nah jadi ya udah gue langsung lanjut itu nyoba SIMAK UI dulu. Nah setelah semua yang nggak dapet gue nyoba SIMAK UI dan tau apa pilihan gue? Pilihan pertama adalah akuntansi, kedua tau nggak apa? Sastra Jepang. Lo ada cerita sama gue ingat sastra Jepang. Dan ternyata gue itu keterima men di sastra Jepang. Gue udah bayar tuh ininya kayak uang pangkal gitu di sana. Soalnya udah nggak ada yang nerima gue men, kampus-kampus masalahnya. Jadi kayak udah di ujung itu kayak aduh mau kuliah di mana gitu kan. Jadi wibu aja ya kan. Bentar lah. Itu siapa dulu anak FE ada yang pernah bilang kalau lanjut tuh bisa jadi Naruto katanya. Dari Naruto jadi CFA anjing. Gila. Terus Akhirnya udah kesempatan terakhir SNMPTN tulis yang sisanya adalah 20 kursi. Nah jadi sebenarnya kenapa gue pilih akuntansi itu simple coy. Passing grade-nya paling tinggi di antara semua IPS. Gue nggak tahu tuh bedanya akuntansi, manajemen, ilmu ekonomi itu gue nggak ada bayangan. Itu bedanya apa gue nggak tahu, dan bahkan dulu pas SNMPTN kalau ada soal akuntansi itu gue selalu skip. Karena gue dulu nggak pernah belajar akuntansi. Debit kredit tuh gue belum ngerti tuh, pas masuk kuliah gue juga belum ngerti debit kredit apaan sih debit kredit. Nah itu gue ngerti semester 1 gue baru mulai belajar. Nah itu pas awal-awal PA makanya tuh nilai gue lumayan ini 70 waktu itu PA UTS gue inget. 70 lumayan jelek. Luar biasa, emang beda kelas kita. PA gue pas semester 1 cuma ada 1 A- coy, gara-gara PA itu doang. Stop. Maksudnya apa, Gung? Lu ngomong cuma ada 1 A-. Ya. Maksudnya yang lainnya apa? Yang lainnya apa? Sendiri lah maksudnya apa. Bangke. Aduh. Ternyata jangan menilai seorang wibu, bisa aja wibu tuh menjadi ekonom yang bagus ya. Nggak terima di UN kayak gini nih. Nggak tahu diri emang.
Ya terus kemudian pas gue masuk akuntansi itu kan, gue baru mikir tuh apa sih karir yang ini. Soalnya gue sering ngeliat itu kayak lowongan-lowongan kerja di koran-koran itu ya. Itu juga kayak ngeliat dibutuhkan lulusan akuntansi gitu kan. Nggak ada gue liat dibutuhkan lulusan manajemen atau nggak dibutuhkan lulusan ilmu ekonomi. Gue jadi ngeliat, oh mungkin akuntansi juga luas itu lowongan pekerjaannya gitu kan. Makanya udah akuntansi. Dari sana gue lagi coba menelusuri lagi sebenarnya akuntansi itu bisa jadi apa sih gitu. Nah muncullah itu ide kayak Delta mungkin auditor. Wah ini kayaknya keren banget nih kan. Auditor, dosen-dosen juga auditor. Kayaknya gue lihat tuh gaji di Kaskus, kayaknya gede banget tuh jadi gaji auditor gitu. Udah lulus-lulus gue akhirnya bercita-cita lah jadi partner KP gitu. Jadi gue apply tuh. Yang satu. Partner, boleh jelasin nggak, Gung, ke pendengar? Maksudnya partner di kantor akuntan publik itu tuh levelnya kayak gimana gitu loh? Nah, jadi kalau di kantor akuntan publik itu biasanya itu yang paling rendah tuh associate. Atau bisa disebut kacung lah. Itu paling rendah lah. Lu baru lulus, lu jadi associate dulu. Setelah beberapa tahun, 2-3 tahun lah, lu bisa jadi senior kacung. Senior associate. Nah, di beberapa KP mungkin ada yang bilang jadi setelah lanjut itu bisa dibilang asisten manajer, cuma di beberapa KP juga bisa langsung jadi manajer gitu. Nah, cuma emang beda-beda, tahunnya beda-beda sih, ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun, ada 2 tahun. Nah, terus manajer, setelah manajer, senior manajer, direktur, baru partner. Partner tuh biasanya tuh bisa dibilang kayak yang punya kepemilikan atas KP itu sih. Kalau dengar sih ada stake-nya juga sih, kayak berapa persen punya dia gitu. Tapi itu mungkin managing partner kali ya. Gue juga nggak tahu, belum pernah partner soalnya. Kalau di kantor gue yang lama sih punya, partner pasti punya. Kalau kantor yang lama, kalau yang sekarang gue nggak tahu. Ya gitulah. Jadi ya udah, gue nyoba tuh sebenarnya. Gue coba Deloitte itu awalnya, Deloitte sama PwC. Nah, Deloitte itu menerima orang-orang yang belum lulus waktu itu. Waktu itu kan gue apply itu kalau nggak salah November, gue lupa, itu pas masih skripsi gue udah apply. Iya, skripsi. Itu statusnya itu trainee jatuhnya. Itu kayak sebenarnya kayak intern, cuma pas kalau lu udah lulus, lu udah kasih ijazah gitu, lu langsung bisa naik jadi associate gitu. Sebenarnya itu kacungnya kacung gitu loh waktu itu. Bangga banget ya jadi kacungnya kacung zaman dulu kan. Oh iya, lumayan lah, bisa banggain ke kalian kan. Iya. Punya penghasilan, bisa nonton sama Ahsoka dia. Anjir. Boy. Ya, lanjut. Nah, terus kemudian setelah beberapa tahun gue menjadi auditor, gue berpikir nih, hidup gue itu yang kayak dibilang Delta tadi, itu cuma kayak memeriksa ini laporan keuangan bener atau enggak. Kayak ini value added bagi hidup gue tuh apa gitu loh. Maksudnya gue cek. Sebenarnya kalau kita lihat detail ya, auditor tuh ngeliatnya tuh invoice nih bener nggak dia nyatatnya segini. Terus kemudian nih bener nggak laporan keuangan itu sesuai standar akuntansi yang berlaku. Terus gue mikir dari dalam diri gue tuh kayak, terus ini maknanya bagi hidup gue tuh apa gitu loh. Kayak ada Kak. Kayak value added bagi gue tuh apa gitu. Nah akhirnya gue mikir nih, gue balik lagi ke flashback dulu kan. Kenapa sih gue milih akuntansi gitu? Gue mikir dulu tuh gue pengen belajar tentang uang, how money works gitu kan. Terus akhirnya udah gue coba tuh pas jadi auditor tahun kedua, gue coba tuh ngambil sertifikasi CFA level 1 tuh. Nah setelah itu gue pingin banting setir lah ke keuangan gitu. Singkat cerita, gue ambil CFA level 1, terus akhirnya gue pindah tuh ke capital market lah, mulai ke pasar modal, mulai ke perusahaan investasi, gue belajar juga lah mengenai saham gitu segala macam. Wah ini gue bilang ini kayaknya menarik sih gitu. Nah cuma gue emang pengen nyoba belajar lagi gitu ya. Jadi setelah CFA level 1 pokoknya gue pas di capital market tuh gue udah ambil CFA level 3 lah, udah tuntas semua. Terus gue pindah lagi ke PwC sebenarnya. PwC tuh ngambil advisory. Jadi sebenarnya agak beda sih nature-nya ya. Kalau di capital market tuh kan kayak kita trading saham gitu kan, main saham, evaluasi saham. Nah cuma kalau di advisory itu lebih ke arah mungkin kayak konsultan gitu, tapi di bidang keuangan. Jadi kayaknya misalnya lu punya perusahaan lu mau beli usaha lain gitu. Nah itu kan harus dilakukan kayak due diligence, harus dicek itu kan. Ini bener nggak asetnya ini? Terus juga kita harus evaluasi nih nilai perusahaan yang lu mau beli itu berapa. Nah di situ gue di PwC gue lebih belajar kayak
teknisnya gimana. Sedangkan kalau di capital market itu gue ngerasa kayak sebenarnya lu idealnya lu bikin financial model juga kayak buat valuasi nih harga sahamnya berapa. Tapi sebenarnya itu bukan itu yang paling penting, tapi lebih ke arah lu ngemeng nih story nih sahamnya gimana sih ceritanya. Ya karena lu kalau lihat-lihat ya di market ya orang-orang tuh pasti nanya itu lagi ada isu apa nih? Kayak Delta kan selalu nanyanya. Emang karena ada isu apa nih naik gitu. Sebenarnya bukan masalah itu, sebenarnya kita harusnya tuh ngelihat dari intrinsic nilai sendiri tuh. Ini perusahaan nih, ini lagi turun gitu. Lu jangan lihat turunnya karena apa, tapi lihat intrinsic value-nya gitu. Kayak lalu lihat laporan keuangan, katakanlah nilai bukunya itu atau equity value-nya itu katakan 1.000 gitu. Nah ternyata dia jebolnya 500 gitu. Lu jangan nanya, 500 karena apa, tapi lebih ke arah, ternyata harganya itu 1.000 harusnya, at least gitu. Langsung. Gak usah mikir kalau gitu. Masalahnya, Gung, time spend orang buat dapetin balik investasinya itu beda-beda, Gung. Orang kayak gua maunya itu dalam waktu 10 hari udah balik uangnya. Udah ngepet. No, pengen merdeka dalam waktu sesingkat-singkatnya, mana ada ini. Makanya gue bilang orang beda-beda. Gue BU. Nah, makanya sebenarnya dengan pekerjaan gue sekarang, gue lumayan bersyukur sebenarnya. Gue belajar dari capital market, gue belajar lumayan teknisnya, mengenai financial modeling lah, valuasi segala macam. Jadi gue bisa terapkan gitu juga. Jadinya gue bisa kayak membangun portofolio investasi gue sendiri gitu, segala macam. Memang karena kalau gue kembali lagi ya ke goals gue apa gitu, gue pengen pensiun cepat coy sebenarnya. Kalau bisa tuh kayak umur 35 tahun gitu, gue punya passive income kalau bisa 50 juta per tahun, per bulan gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir kayak agak impossible sih, mungkin 40 tahun kali ya. Jadi kalau dipikir-pikir ya, katakanlah lu simpelnya kayak gini, lu misalnya targetnya 50 juta per bulan gitu ya. Per tahun jadi kan sekitar 600 juta. Sebenarnya lu sebenarnya mungkin lu pikir, gue kalau mau pensiun dini tuh harus punya 100 miliar gitu. Sebenarnya nggak segede itu. Katakanlah kayak tadi ya, katakanlah setahun 600 juta ya. Lu itu misalnya, lu taruh itu duit di, katakanlah obligasi yang bunganya 8% ya. Berarti kan 600 juta bagi 8%. Itu lu cuma perlu 7 miliar coy. 7 miliar, 8 miliar tuh lu udah bisa dapat 50 juta per bulan. Nggak perlu lu mikir sampai kayak, gue harus nilainya harus sesuai sama kayak kapal pesiar gitu. Kapal pesiar berapa coy? Lu emang perlu kapal pesiar gitu untuk membahagiakan diri lu gitu. Sebenarnya kalau gue sih kayak ya udah, gue punya passive income, gue hidup tenang, gue nggak diatur orang lain, gue bisa mau ngapain, mau nge-vlog atau mau ngapain gitu nantinya ya itu urusan nanti lah. Tapi at least gue mau mencapai hal itu dulu baru deh kayak gitu. Menarik sih, Gung. Kalau gue sih ini ya berkaitan sama ini pensiun dini. Gue tuh karena bini gue tuh ibaratnya calon bini ya, udah terikat kontrak seumur hidup sama PNS. Anjir seumur hidup. Enggak, secara nggak langsung kan PNS kan kayak gitu ya. Kerja di kementerian tuh, lu secara nggak langsung lu di expect lu bakal kerja sampai lu mati lah ibaratnya di kementerian. Jadi gue kayak at least gue ada safety net nih. Kalau terjadi apa-apa sama hidup gue, ada tetap masih bisa makan nasi ibaratnya. Dan rumah orang tuanya si Marisa juga di Jakarta kan, jadi anjir kalau gue disita rumah gue masih ada rumah orang tuanya bisa tidur di. Jadi gue jadi dari awal udah memikirkan rumah, coy. Ya, plot sinetron Jal. Ini bukan podcast kita tapi plot sinetron sebenarnya. Coba menguasai rumah mertua. Gini. Gue memutuskan untuk MBA, gue memutuskan untuk keluar dari HR, gue memutuskan untuk gue mengambil risiko mencoba sesuatu yang baru tuh salah satu alasan besarnya ya, karena gue udah punya safety net, gue bisa gue punya ruangan buat ngambil risiko. Gue mau pindah kerjaan, at least kalau misalnya gue kayak gimana gue aman. Jadi sebenarnya mungkin kedepannya pun ya, gue mikir kayak Agung juga sih, kayak kalau misalkan soal pensiun dini, gue mikir pensiun dini terus gue nulis aja gitu, gue nggak peduli orang baca nggak baca, gue nggak butuh uang. Betul. Gitu kan, iya kan? Betul. Dan gue pensiun gue justru pulang ke Bangli, gue mungkin bertani mungkin main Harvest Moon real life. Marisa udah kerjanya kayak gitu,
kenapa gue nggak apa ya, gue take it easy on myself. Gue tuh ngelihat diri gue kayak gue harus bekerja keras sampai mati gitu. Waktu dulu ya, waktu awal-awal kerja, gue harus kerja 20 jam sehari supaya gue bisa sukses. Kayak seakan-akan gue tuh hidup buat diri gue sendiri gitu. Jadi kayak karena cewek gue kayak gini, dan kalau pulang dari kantor jam 4, jam 5, apalagi puasa gitu, pulang jam 3 gitu kan, enak banget hidupnya gitu ya. Kalau jadi kerja di kementerian, kenapa gue nggak support karir dia aja? Dan gue coba cari uang yang banyak dulu sekarang, terus gue bisa invest. Gue sama kayak Agung, gue belajar di kampus, sekarang belajar di MBA ini, banyak kelas yang gue ambil tuh banyak kelas portofolio. Karena gue as simple as gue nanti kerja misalkan mau di bidang apa, strategi, HR, whatever, gue bisa bangun portofolio gue sendiri, gue bisa sambil ngumpulin uang buat nanti pensiun dini. Terus nanti ya udah gue dukung karir bini gue aja, gue sambil ngerjain hobi gue, kan asik kan? Jadi lo ingin menggantungkan hidup lo sama bini lo? Nggak menggantungkan, gue punya uang sendiri. Oh. Gue menghasilkan passive income kayak Agung, 50 juta, 100 juta, ya kalau bisa 1 miliar per bulan kan asik ya. MLM aja udah lu. Baik. Gue punya solusi yang brilian, Jal, buat lu, Jal. Jualan daging, Jal. Baik. Iya dong. Gue udah jualan Jadi jam nih. supplier. Jual Jadi- cuma suap seminggu doang, gue dapet 2 juta anjir. Jadi supplier Calf Smith aja dah. Calf Smith. Calf Smith. Jadi gimana nih? Apa namanya pesan-pesan yang bisa kita berikan ke para listener ini apa? Pertanyaan pertama, uang atau passion? Uang lah. Oke. Dan apa? Coba lo kasih. Yang lain deh. Agung, uang atau passion, Gung? Kalau gue sih kalau bisa beriringan, coy. Masalahnya passion gue juga di uang. Kalau gue emang suka belajar mengenai keuangan. Nah, mungkin kalau sebenarnya kan passion itu kalau menurut gue ada beberapa tingkatan lah. Katakan passion gue pertama itu sebenarnya main game, coy. Masalahnya itu menurut gue ya agak beresiko kalau gue ya kerja cuma main game. Memang mungkin bisa jadi YouTuber gaming, tapi kan resikonya tinggi gitu. Tapi passion kedua gue ya keuangan, dan itu bisa menghasilkan duit yang lumayan secure gitu. Ya udah, gue saat ini gue pilih passion yang kedua dulu. Ntar kalau gue udah pensiun baru gue ke atas ke passion yang pertama. Jadi kalau gue nanya lo sekarang, passion atau uang? Ya sekarang uang. Dan itu passion gue masalahnya juga. Etienne lu semua tuh jadi realis, coy. Udah nggak ada lagi yang idealis macam kayak dulu. Kalau gue sih tetap ini ya. Gue passion sih. Kenapa? Lebih ke arah gini sih, Del. Tapi gue bukan gini. Gue bukan mencoba bilang orang yang chasing money itu salah. Menurut gue chasing money is really important. Tapi yang gue bilang, kenapa passion versus money? Gue milih passion. Sangat beruntung bagi orang yang udah tahu passionnya apa dan dia punya kesempatan untuk ngerjain itu. Dan gue ngerasain my utmost joy, dan gue merasakan benar-benar hidup everyday itu gara-gara gue kerja di passion sih. Kadang tuh kan lu banyak masalah segala macem, kayak lu ceritain, Del, gue kerja banyak masalah, gue sebel, tapi karena gue BU gue jalanin. Gue kerjain jalanin itu perusahaan bukan karena BU. Waktu gue jalanin di passion, karena gue memang suka bisnis itu, gue suka bidang itu, gue jalanin akhirnya. Makanya selagi if you have a choice to chase your dream, passion or chase money, menurut gue hidup tuh cuma sekali. Jadi lu coba dulu kerjain passion lu. Nanti in the end, at some point of level lu bakal lu kayak harus tentuin juga sih. Kalau gue diajarin sama kakak sepupu gue, at certain point of level of your life, lu harus nentuin. Gue udah nih, gue kerjain yang lain dulu deh, sebagai macam gue fokus hal yang lain. Nah itu yang bisa lo lakuin sih. Tapi kalau gue sih ya bakal tetap cobain passion. Dan kalau memang itu suatu saat, walaupun gue nanti pindah dari kantor ini, gue dapat kesempatan mungkin suatu saat, anggaplah kerja di AFC, Asian Football Confederation, atau mungkin syukur-syukur bisa suatu saat kerja di FIFA, gue bakal ambil, Del. Walaupun mungkin nanti di Indonesia bakal ada kerjaan yang gajinya lebih gede, gue akan kejar itu. Kapan lagi, coy, dalam hidup lu bisa jadi part of yang lu inginkan banget gitu loh. Itu sih kalau gue. Mantap. Kalau gue mungkin untuk 3 tahun ke depan uang sih. Kenapa gue bisa bilang 3 tahun ke depan? Karena gue relatively
harus catch up juga. Gue kan kuliah 2 tahun, gue tabungan gue literally nol, gara-gara gue mau nikah, gara-gara gue kuliah, gara-gara ini. Jadi kayak mungkin waktunya untuk ngumpulin uang dulu. Ngumpulin uang dulu, terus baru mikirin yang lain-lain. Mungkin kalau lo nanya lagi ke gue 5 tahun lagi, mungkin gue bakal mikir 80% uang, 20% passion sih. Tapi one thing yang gue pengen emphasize, menurut gue passion tuh overrated sih. Menurut gue passion tuh overrated. Dan menurut gue, kalaupun seseorang punya sesuatu yang pengen dia kerjakan, mungkin kita harus downplay kayak kenikmatan yang lu bisa dapat dari passion. Betul. Karena itu bisa nyakitin lu banget sih. Karena most of the time menurut gua passion lu bakal menyakiti lu kalau misalnya lu memilih passion daripada uang. Karena ujungnya lu bakal milih uang anyway. Jadi downplay aja, dan gua lebih berharap passion gua jadi hobi sih next ke depannya. Mungkin bagi orang yang ngejar passion, satu kalimat yang bagus itu ini, follow your heart but use your brain sih. Itu sih paling penting. Lu boleh kejar gila-gilaan, kayak gue sempat mau kerja melatih 50.000, tapi gue tetap harus catching up with my life gitu loh. Akhirnya gue kerja di perusahaan dulu sebagai macam, dan akhirnya itu yang akhirnya lead gue ke mimpi gue. Ya memang harus tetap use your brain lah. Gitu sih menurut gue. Tapi gue nambahin sedikit sih. Ini sih bukan masalah passion atau bukan masalah uang sih. Kadang beberapa orang bahkan sampai nggak tahu passionnya apa. Dan itu terjadi sama gue. Untuk masalah mendapatkan apa yang diinginkan dan berbarengan juga kebutuhan hidup, akhirnya orang akan berusaha untuk menjadi realis. Dan dia akan mengejar, ya udah, catch up untuk uangnya aja. Gue cuman bisa bilang, beruntunglah kalian semua yang punya passion dan juga kebetulan pekerjaannya sesuai dengan passion tersebut. Banyak orang yang nggak punya kesempatan itu, dan banyak juga orang yang nggak punya keberuntungan tahu passionnya itu apa. Mumpung kalau misalnya lu pada dengerin podcast ini, lu tahu nih passion lu apa, ya lu kerjain aja kecil-kecilan, paling nggak jadi warna sedikit lah dalam hidup monoton lu waktu bekerja. Gak usah lu pikirin duitnya dulu apa, tapi lu kerjain aja. At the end lu harus catch up sama hidup lu kan. And trust me, most of kerjaan tuh sesuka-sukanya sama lu sama kerjaan lu 80% tuh boring. Jadi kayak lu harus ada warna juga dalam hidup lu sih menurut gua. Ya, betul. Tapi gue lebih ingin emphasize kalau orang yang bekerja di passionnya itu seseorang yang memang privilege, dan lakuin lah hal itu. Karena nggak semua orang punya dan mengetahui passionnya apa. Dan akhirnya dia cuma hidup fulfilling his responsibilities, for catching up his life with his peers, dan juga ya at least buat mendapatkan apa yang dia inginkan secara monetary value, tapi bukan dalam apa yang dia inginkan dalam hati. Itu doang sih yang gue bilang. Ya, mantap closing remark lo dari lo, Del. See you di episode keempat, dan jangan lupa follow Twitter kita @sotoysalaryman, dan juga channel YouTube kita tayang delay setiap minggunya di hari Kamis di nama yang sama, Sotoy Salaryman. Dadah semuanya. Ciao.